kitab jahat kayak begitu menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. 300 ayatnya itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Saya minta kepada Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Apa untungnya belajar Al-Quran? Coba. Ngapain diadakan MTQ? Musabaqah tilawatil Quran. Lomba baca Al-Quran. Apa gunanya bagi kemajuan masa depan? Apa untungnya melakukan Al-Quran dan menghafal kitab suci bagi kemajuan sebuah bangsa? Apa gunanya dengan 78 tahun Indonesia merdeka, tetapi masih mengadakan upacara lomba baca Al-Quran? Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terus diberkati dan kembali lagi berjumpa di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat. Video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dalam video ini kita dibenarkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Mari kita sama-sama nonton video berikut ini. Saudara, setelah 78 tahun Indonesia merdeka, anak-anak bangsa ini saling melaporkan, saling menipu, bahkan membiarkan saudara-saudaranya yang tidak bersalah dipersalahkan dengan laporan-laporan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan hanya atas karena salah paham. Karena dia tidak mendengar dengan telinganya apa yang dikatakan orang. Maka Alkitab berkata, barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Mendengar apa? Suara Tuhan. Mendengar apa? Roh. Benar nggak kata-kata saya ini? Benar nggak laporan saya? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudara, ini ada channel Muslim. Channel Muslim ini jahat sekali. Yusuf P. ini sudah melaporkan beberapa video orang Kristen untuk ditangkap polisi hanya karena tidak mampu menjawab, hanya karena tidak mampu melawan argumen-argumen kekristenan, ayat-ayat Alkitab. Nggak mampu, maka caranya adalah memviralkan. Saya sudah 2 kali diviralkan oleh mereka. Viral pertama saya masuk penjara 4 tahun. Tetapi karena saya menginjil di dalam penjara dan banyak muslim terima Yesus, cepat-cepat dikeluarkan. Mereka takut.
akan lebih banyak lagi yang bertobat dalam penjara. Tapi dengan YouTube ini, lebih banyak lagi orang Kristen yang bertobat dalam penjara. Mari kita lihat videonya si Yusuf PI. Tapi di judul ini saya kasih nama Yusuf PA, putus akal. Yusuf PI, putus iman. Karena nggak beriman, orang kafir. Pakai kupluk doang, supaya kelihatan seperti Nabi, seperti Habib. Lu nggak ngerti juga nggak apa-apa. Ngapain itu pelajaran agama Lukus Untur itu? Nah, mereka sedang menyatakan bahwa Al-Quran nggak bisa dipercaya. Ya. Di video yang terdahulu sudah saya ungkapkan. Jika benar Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, maka Al-Quran nggak bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf di channel kesayangan kita Yusuf Bayi. Syukran jazakumullah khair untuk Bapak Ibu semuanya, dan tidak lupa saya mendoakan semoga saya dan Bapak Ibu semuanya yang menonton istiqomah di dalam agama Islam. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, tanpa perlu basa-basi ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat judulnya, Prince Donald ini berulah lagi. Apa ulahnya kali ini terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran? Baik, langsung saja kita melihat video satu ini. Saya pribadi juga pernah membuat video terdahulu ya, di mana dalam video itu saya mengungkapkan bahwa jika benar tuduhan-tuduhan orang seperti Yusuf PI ini yang mengatakan bahwa Taurat yang asli sudah nggak ada, Injil yang asli sudah nggak ada, maka sebenarnya tuduhan itu sadar tidak sadar ya, mereka sedang menyatakan bahwa Al-Quran nggak bisa dipercaya. Ya, di video yang terdahulu sudah saya ungkapkan, jika benar Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, maka Al-Quran nggak bisa dipercaya. Mengapa? Karena justru Al-Quranlah yang menjamin bahwa Taurat dan Injil pasti dijaga oleh Allah. Ya, Anda bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang tegas mengatakan bahwa Injil dan juga Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ya, ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat 48-nya dikatakan bahwa Allah menjaganya. Jadi Taurat dan Injil yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah itu dijaga oleh Allah. Itu kesaksian Al-Quran. Nah, jadi ketika ada orang seperti model-model Yusuf PI yang menuduh bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, sebenarnya sadar tidak sadar, dia sedang melecehkan Al-Quran itu sendiri. Dia sedang mengatakan secara tidak langsung bahwa Al-Quran berbohong. Bapak Ibu semuanya, perlu kita tanggapi sedikit ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sejak kapan saya mengatakan Taurat dan Injil itu tak pernah ada atau tak ada? Saya sendiri mengakui Taurat dan Injil itu ada. Al-Quran pun mengakui Taurat dan Injil itu ada. Ayatnya di mana? Quran surah Ali Imran. para YouTuber Islam itu menggunakan video-video orang Kristen supaya banyak ditonton, padahal Al-Quran itu sendiri adalah kitab palsu, ajaran yang telah menghancurkan budaya umat manusia dari zaman ke zaman, dan sudah tidak bisa menghitung lagi berapa darah tumpah ruah di atas bumi ini gara-gara perintah Al-Quran. Lalu kenapa kok marah dengan mengatakan itu? Emang Al-Quran mengatakan bahwa kitab-kitab itu sudah dipalsukan? Tetapi Frans Donald juga tidak salah kalau mengambil potongan-potongan ayatnya itu. Tetapi yang dipercaya oleh orang Islam seluruh dunia bahwa Alkitab sudah dipalsukan oleh lidah-lidah mereka, oleh ucapan-ucapan, oleh tangan-tangan pendeta mereka. Jadi begitu
Frans Donal. Kalau memang melihat ayat-ayat potongan kayak begitu, lalu di manakah keimanan orang Islam terhadap Alkitab? Mereka menggunakan menurut keyakinan mereka dan kemauan mereka. Tetapi ketika kita dasarkan, sasarkan, tujukan kepada omongan dan keimanan Muslim sekarang ini, mereka akan kewalahan. Dan satu-satunya cara, bikin judul bahwa Frans Donal sudah menghina Al-Quran, menghina kitab suci. Ngapain menghina Al-Quran, kitab jahat kayak begitu, menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. 300 ayatnya itu sudah tidak bisa dipercaya lagi. Saya minta kepada Menteri Agama untuk menghapuskan 300 ayat itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Apa untungnya belajar Al-Quran? Coba. Ngapain diadakan MTQ? Musabaqah tilawatil Quran. Lomba baca Al-Quran. Apa gunanya bagi kemajuan masa depan? Apa untungnya melakukan Al-Quran dan menghafal kitab suci bagi kemajuan sebuah bangsa? Apa gunanya dengan 78 tahun Indonesia merdeka, tetapi masih mengadakan upacara lomba baca Al-Quran? Al-Quran bukan dilombakan bacaannya, lomba prakteknya. Ini tambah ngeri lagi kalau lomba praktek Al-Quran harus membubarkan, menghancurkan gereja, harus membubarkan orang lain beribadah, orang Bali akan dihabiskan. Itu lomba praktek Al-Quran. Baru lomba menangkap Saifuddin Ibrahim sampai lari ke Amerika. Apa gunanya? Tidak ada gunanya kitab dongeng itu. Dongeng belaka. Apalagi kamu mengatakan bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Injil itu bukan kitab suci. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Biar kamu tahu. Yesus lahir. Yesus mati, bangkit, hidup kembali. Naik ke sorga. Dan akan datang untuk kedua kalinya. Itulah Injil. Itulah yang dimaksud Evangelion. Kabar sukacita. Kabar sukacita itu bukan kitab suci. Kabar sukacita itu adalah Yesus lahir, mati, bangkit, hidup kembali, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kali menjemput orang-orang solehnya. Itu namanya Injil. Adapun Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 3 Injil itu, 4 Injil itu menuliskan tentang Yesus Kristus, gambaran yang dicari-cari itu. Jadi kabar tentang Saifuddin Ibrahim adalah berita-berita dia di YouTube sejak dia lahir itu. Kabar Saifuddin Ibrahim, masuk penjara. Lah itu kabar dia. Kabar karena membela ikut Yesus Kristus. Ikut Injil itu loh yang berat. Ditangkap, mau ditahan lagi oleh Mahfud MD. Dia perintahkan kepada polisi untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Kalau bisa itu menutup YouTube-nya. Itu kabar berita.
kabarnya begitu. Orang Islam, Injil itu kitab suci katanya. Tanya seluruh pendeta di seluruh dunia, Injil itu apa? Orang Islam bilang Injil itu diturunkan kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jangan ngawur, mur. Nah ini hati-hati Frans Donald, nanti kamu ditangkap lagi nanti sama polisi gelok. Polri itu adalah polisi dunia paling gelok di dunia. Bisa diperintahkan oleh siapa saja untuk menangkap dan melaporkannya. Somad sudah 4 kali laporan, nggak ditanggapi, nggak ditangkap, itu Somad. Makanya ya, polisi Indonesia, polisi gelok seluruh dunia. Mau nantang, Pak Polisi, Pak Jenderal, Kapolri. Kamu itu orang Kristen katanya. Hanya dipakai sama Jokowi untuk mempermainkan perasaan. Orang gereja dibakar, kamu nggak ikut-ikutan. Pak Kapolri. Katanya orang Kristen. Nggak punya peduli apa-apa jabatanmu itu. Ini Frans Donald, hati-hati kamu. Nggak usahlah bahas-bahasnya itu. Jangan bahas terlalu jauh. Memang begitu, tetapi kenyataannya jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan imannya orang Kristen, imannya orang Islam itu beda. Yesus itu lahir, mati, bangkit, hidup kembali. Tetapi orang Islam tidak mau mengakui Yesus itu disalibkan, mati itu. Kenapa? Karena ayat satu dengan ayat lain bertentangan. Mereka hanya mau mengakui dan mengikuti pendapat ulama mereka bahwa Yesus itu tidak disalib sehingga tidak mati. Tetapi orang lain yang diserupakan. Ya coba nanti ya saya ganti rambut saya, nanti saya masuk Indonesia, bisa nggak saya diserupakan orang lain? Bahwa yang masuk ke Indonesia itu bukan Saifuddin Ibrahim, tapi yang diserupakan. Sehingga menurut Islam, Yesus tidak disalib, sehingga tidak mati. Tetapi orang yang diserupakan. Nah, orang-orang yang dikelabui dan dibohongi, Yesus naik ke langit hidup-hidup. Di surat ke-19 ayat 33, wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selama sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit, hidup kembali. Jelas sekali ini ayat itu, Yesus mati. Tetapi di surat ke An-Nisa ayat 147, 148, beda lagi. 157 atau sampai 158. Diserupakan. Jadi nggak mati di ayat itu. Tetapi di ayat 119-nya, surat 19 ayat 33, jelas sekali Yesus mati. Bangkit hidup kembali. Jadi bertentangan. Maka untuk berbeda dengan orang Kristen, mereka mengambil surat keempat itu, An-Nisa.
157, 158 bahwa yang mati di salib itu orang yang diserupakan. Jadi gini loh, maksud saya ngomong ini, apa yang ditulis Al-Quran, mereka memperdebatkan dan membedakan dengan keyakinan mereka. Keyakinan mereka adalah Yesus tidak mati, tetapi diangkat hidup-hidup ke langit. Itu Al-Quran, itu loh. Saudara Frans Donald. Nah si Yusuf PI ini kroco-kroco sebenarnya. On. Dia suka mereaksi video saya juga, ya karena semua channel-channel Muslim kalau nggak mereaksi saya ya nggak banyak penonton. Nah, mereaksi Saifuddin Ibrahim ini rame di dunia per-YouTubean. Jadi kalau nggak ada saya ya nggak makan itu. Seperti Sinandar, Plukusuntur, Dodi Sefriadi. Nah, tadi juga videonya baru saya reaksi itu si Dodi. Kan ngaco semuanya. Nggak bisa dipercaya Muslim. Kenapa Al-Quran nggak bisa dipercaya? Jadi selalu mendua. Apalagi membicarakan tentang Abraham, nabi-nabi terdahulu. Muhammad sendiri buta huruf. Muhammad itu disuci-sucikan, dielu-elukan, dimuliakan. Mulia apanya? 27 kali dia memimpin peperangan. Lalu dia mengatakan dirinya nabi. Tidak ada nabi Arab. Aneh memang ini Muslim ini. Suka sekali melapor. Lah kita nggak pernah ngelapor. Ada tuh ibu-ibu Manado itu ngelapor saya. Tapi begitu ketahuan saya nggak bisa ditangkap. Majelis ulama kepanasan. Mahfud MD malu. Jenderal Bintang 2 malu. Coba Jenderal Bintang 3. Mungkin masih mau saya balik. Atau Kapolri datang jemput saya. Kapolri. Iya. Silakan. Jangan banyak bohong. Yusuf PI, PA lu. Oh, ini insya Allah. Lo kalau ada di Arab itu nggak dianggap. Lo bukan orang Arab. Bukan kiai, bukan siapa. Ya, apalagi Dodi Sofriadi ngelawan Habib Jafar. Habib Jafar itu turunan Nabi. Lo turunan Plukusuntur. Saya yang turunan Nabi aja nggak ini. Saya ini turunan Nabi. Ya kata nenek moyang saya. Saya nggak ngaku-ngaku. Justru saya maki-maki itu Nabi. Nenek moyang saya itu. Kata orang. Ngapain sih ngaku-ngaku juga. Kata nenek moyang saya. Katanya
turunan Nabi. Mama saya itu Salmah Alwi. Salmah binti Alwi. Ya, turunan Nabi. Tapi saya nggak pernah ngaku. Nggak ada urusan dengan turun-temurun. Urusan saya adalah kebenaran, keadilan. Jadi janganlah begitu Yusuf PA. Itu main lapor-lapor saja lu. Laporin saya. Ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzala al-furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa dan Al-Qur'an kepada kita semuanya melalui Roh. Jadi Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Lah inilah kebodohan Nabi buta huruf itu. Jadi dikiranya Injil ini diturunkan kepada Yesus Kristus. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Firman yang hidup. Orang tinggal menulis-nulis tentang mukjizat Yesus Kristus. Ajaran dan kata-katanya Yesus Kristus. Ketika Petrus memotong kuping budaknya imam besar itu, Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Muhammad, hunuskan pedangmu. Beda jauh. Kemudian kuping Malchus itu diambil oleh Tuhan Yesus, ditempelkan lagi ke kupingnya. Nyambung. Dia Tuhan. Jadi kuping yang sudah putus itu diambil kemudian ditempelkan kembali. Dan darahnya nggak mengucur lagi. Jadi Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah firman yang hidup. Jadi kata-katanya itu penuh kuasa. Kata-kata saya lebih sama bisa berkuasa karena saya pengikut Yesus. Saya melanjutkan penderitaan Yesus Kristus. Masuk penjara juga. Karena yang ditangkap itu bukan orangnya, mulutnya itu loh, kata-katanya itu. Itu yang lebih bahaya itu. Karena kata-kata kita ini bisa menghancurkan negara Indonesia itu, menghancurkan kadrun, menghancurkan iman muslim itu. Kenapa? Iman muslim itu salah semuanya. Kacau semuanya iman muslim itu. Apa yang diceritakan dalam Alkitab dirubah di dalam Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya, Al-Quran mengakui, saya mengakui. Lalu mana Injilnya? Nah, bagaimana maksud Al-Quran? Baik, saya akan peragakan sedikit kepada Bapak Ibu semuanya. Apa yang dimaksud Al-Quran? Tentang Taurat dan Injil. Saya ambil dulu. Ini namanya susu murni ya Bapak Ibu. Anggaplah ini Taurat atau Injil yang asli, yang murni. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 75. Firman Allah seperti apa? أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Hai Muslim, apakah kalian berharap, kata Allah, mereka akan percaya kepada kalian? Gak bakal mereka percaya kepada kita, ya. Gak bakal. Mereka sudah diberikan oleh Allah terdahulu kitab-kitab yang benar gitu ya. Mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mengetahui kebenarannya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Al-Baqarah ayat 79. Tar dulu. Jadi klaim Muhammad menggiring opini kepada pengikutnya, apakah kalian sendiri percaya kepada orang Kristen, orang Yahudi itu? Mereka sudah mengubah ucapan-ucapannya itu setelah mereka tahu Al-Quran. Di manakah Alkitab yang dipalsukan? Tahun berapa? Siapa pemalsunya? Hanya kata-kata umum, omong kosong doang. Karena malu, nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang Kristen tertarik dengan agama Islam. Mana banyak orang Islam masuk Kristen. Kenapa? Nggak kuat ngikutin agama gombal gambul itu. Begitu. Iya katanya yuharrifuna. Mengubah, memalsukan. Jadi orang-orang Kristen memalsukannya. Ngapain memasukkan Alkitab? Ngapain memasukkan Taurat? Apa gunanya? Hanya karena tuduhan-tuduhan Nabi Muhammad, ternyata di dalam Alkitab nggak ada nama Nabi Muhammad. Sementara Muhammad sudah terlanjur malu bahwa nama Muhammad itu ada di dalam Alkitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Mana ada nama Muhammad dalam Alkitab, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Nggak ada. Lalu di ayat itu dikatakan seolah-olah orang Yahudi dan orang-orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Ini bohong besar. Ayat ini harus dihapuskan karena penipu. Coba diviralkan video-video saya ini. Kan malu kamu Yusuf Pei kalau membahas omongan saya ini. Siapa saja, profesor, doktor, siapa saja. Dari mana mengatakan bahwa Muhammad sudah ditulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Apa ciri-cirinya? Pedofil. Bahwa akan datang setelah Yesus Kristus Nabi pedofil. Begitu? Nggak ada juga. Nggak ada. Ngarang-ngarang saja. Bikin malu. Oh, seorang nabi yang buta huruf. Apabila kitab itu diberikan kepada bangsa buta huruf, saya nggak bisa membaca. Ya nggak bisa baca lah.
Justru karena Muhammad buta huruf, maka kacau seluruh isi Al-Quran itu. Kacau semuanya. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang benar-benar turun dari Allah? Siapa saksi dari umat manusia yang menyaksikan Al-Quran itu dibawa oleh Jibril kepada Muhammad? Tunjukkan kepada saya siapakah di antara para sahabat Nabi adalah saksi yang melihat Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Orang kacau semua isinya. Rambut saya sudah kepanjangan. Tapi besok hari Minggu saya khutbah. Ya bagaimana lah supaya rambut saya nanti rapi. Saya harus beli gel khusus dan gigi saya harus ditampol biar rontok semuanya, atau tambal satunya saja supaya nggak ompong. Rontokin semua itu sudah nggak rontok gigi saya. Nggak ompong, kenapa? Rontok. Ya itu mah tambah parah, mahal harganya, bikin gigi palsu. Bagaimana caranya supaya atap rumah nggak bocor? Buang semua atapnya itu. Air hujan turun habis-habisan. Itu nggak bocor lagi itu. Aduh, Pak Pendeta. Pak Pendeta ini kadang-kadang lucu. Emang dilucu-lucuin supaya orang itu gampang menerima Yesus. Ada leluconnya. Ini Yusuf PI ini benar-benar deh. Dia mau memviralkan si Frans Donald supaya dia ditangkap. Nggak akan bisa. Sama dengan begini, ya. Terorisme tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kan ada teroris baru yang ditangkap sama FBI itu kan di Bekasi. Dia pegawai kereta api. Malah dia senjatanya lengkap. Kenapa terorisme bisa dihentikan? Karena mereka baca itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah dari Allah kepada Muhammad. Firman-Nya harus dilaksanakan. Membacanya adalah ibadah. Karena yang memerintahkan terorisme itu adalah Al-Quran. Terutama surat ke-8 ayat 60. Persiapkanlah segala apa saja kekuatan yang kamu miliki. Turhibu nabihi aduwallah. Untuk menteror musuh-musuh Allah. Itu ayat 60. Lanjut ke ayat 67. Tidak pantas Nabi punya tawanan. Sebelum menghancurkan semua kekuatan musuh-musuh di muka bumi. Jadi yang namanya tawanan itu harus dipotong bebek angsa masa dikuali. Karena memelihara tawanan itu perlu uang. Makannya, minumnya. Maka supaya tidak kita memberikan makanan untuk tawanan, habisin. Potong habis. Inilah kejahatan Islam. Seperti yang diturunkan ayat itu kepada Nabi Muhammad. Halo?
Jadi tidak bisa menghentikan terorisme itu sampai hari kiamat. Sampai seluruh orang di muka bumi nggak membaca lagi kitab suci itu. Dengan halnya Franz Donald yang kalau dikatakan penistaan agama tidak akan berhenti dilakukan oleh siapapun. Kenapa? Karena Al-Quran menista Kristen dan Yahudi. Di mana Islam mengaku sebagai agama damai. Damai kakek lo. Ampuni hambamu Tuhan, karena menghina Islam ini. Keterlanjur Tuhan, sampai hambamu gigi ontong ini Tuhan. Gara-gara menghina Islam kayaknya. Terorisme tidak bisa dihentikan. Satu. Yang kedua, penistaan agama tidak akan dihentikan. Tidak akan berhenti karena Al-Quran jahat. Ajaran Islam jahat. Di mana katanya Islam ajaran kasih? Komentar Abi Ibrahim itu kasar sekali. Di mana ajaran kasih? Enak aja. Lu kasih, gua kasih. Lu jual, gua beli. Lu tantang, gua sikut. Ya, ikut-ikutlah ajaran Nabi Muhammad. Senggol bacok. Lu senggol gua bacok. Yang bisa menampilkan ajaran kasih itu adalah orang Kristen. Yang dari kecilnya itu hidup. Makanya orang Kristen gak bisa berdebat dengan orang Islam, kalah melulu. Debat dengan saya, sama Ma'ruf Amin. Adu panco dulu Pak Ma'ruf, Pak Wakil Presiden, adu panco. K.O. lu. Saya nggak takut adu panco sama Ma'ruf Amin. Datangkan aja ke sini. Di Konjen, California sana. Di downtown. Di situ. Adu kekuatan. Kalau adu pikir, ini pikiran, ini Nabi YouTube ini ilmunya itu hampir tak terbatas. Orang juga Nabi YouTube. Beda dengan Nabi Muhammad, buta huruf. Jadi saya sekarang nggak kena penistaan agama. Saya minta ampun, Tuhan Yesus. Kalau hambamu ini salah, ya janganlah dipersalahkan. Tapi saya percaya segala dosa saya telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah Inilah hebatnya Nabi YouTube daripada Nabi Arab. Ini kepintaran Nabi YouTube itu karena firman Tuhan. Semakin membaca firman Tuhan, semakin membaca Alkitab, semakin cerdas. Orang Islam semakin membaca Al-Quran, semakin goblok. Walaupun otaknya itu pintar, doktor, nilainya 100, tetap aja goblok. Kenapa goblok? Ngikutin Nabi buta huruf. Dia sendiri pintar, Nabinya buta huruf. Isi Al-Quran itu kacau semua. Nggak bisa dipercaya. Antara ayat satu dengan ayat yang lain. Nggak sinkron. Tadi saya baru
dengerin debatnya Zuma dengan orang Kristen. Kasihan orang Kristennya itu. Digoblok-goblokin sama Zuma. Itu ada sih. Jadi begini, kalau kita berdebat dengan orang Islam, itu jangan dibawa arus dia. Jangan terbawa arus. Lah kita yang dikendalikan terus sama dia. Loh saya nggak bisa dikendalikan. Judul debatnya Muslim dengan saya dulu. Yesus dalam Al-Quran, Muhammad dalam Alkitab. Saya pukul dasarnya dulu. Pak! Dasarnya dulu, gitu. Muhammad bukan nabi. Tidak ada nabi dari Arab. Wah, kan sudah habis. Sudah KO mereka. Sudah KO. Sudah kalah. Sudah kalah. Gitu. Jadi pukul depannya dulu. Kemudian saya tutup dengan kalimat, kalau ada nama Muhammad dalam Alkitab, saya masuk Islam sekarang juga. Sekarang juga. Sampai mati itu si Ihsan Mokoginta itu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pemalukan di depan penontonnya. Debat di Sarinah dulu. Saya permalukan dia di depan para penontonnya itu 300 orang. Sedangkan yang Kristen hanya 10 orang. 10 orang itu pengawal saya. Hanya 10 orang. Loh, orang Kristen takut menghadapi debat dengan saya. Mendampingin Saifuddin Ibrahim. Saya sudah datang duluan. Datang duluan di lantai Sarinah paling atas. Saya sudah lihat tangga darurat di mana, liftnya di mana. Briefing dengan anak buah. Kalau mereka, saya ini kalau ngomong itu tanpa tedeng aling-aling. Saya kalau ngomong itu selalu jujur. Kalau mereka ini marah, ini debat pertama loh saudara, dengan Muslim di ruang umum. Yang hadir itu waktu itu Kainama, terus si Ihsan Mokoginta, kepala Depak DKI, dengan semua penontonnya banyak sekali. Dan saya ngamuk waktu itu, karena ketika orang Kristen yang ngomong, itu mikrofonnya itu di kan kurang ajar itu, Muslim itu. Tapi ketika Muslim yang berbicara, itu suaranya bagus. Giliran saya yang ngomong, kurang ajar itu. Itu pemain suara sana itu. Pemegang kendali audio itu. Ngamuk saya. Makanya saya ngamuk debat waktu itu. Nah, saya briefing dulu. Saya bilang, saya ini kalau ngomong selalu jujur dan nggak pernah tedeng aling-aling. Saya bilang anjing-anjing. Saya bilang monyet-monyet. Nah itu. Apalagi saya mau menghina Nabi waktu itu. Saya harus menghina Nabi. Cuman agak sopan sedikit. Tidak ada Nabi dari Arab. Waduh, sakit omongan kayak begitu. Semua Nabi dari Bani Israel. Marah. Saya bilang, kalau mereka marah karena saya ngomong seperti itu, saya akan lari ke lift itu. Tugas kalian adalah menahan mereka. Menahan mereka. Saya yang lolos, kalian yang mati. Rancangan Saifuddin Ibrahim itu begitu. Kalau mau jadi orang Kristen, ya harus siap mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Nah, kalian gak berani mati. Tapi mereka waktu itu ngamuk dan saya perlihatkan.
bahwa saya ini memang orang Kristen, pembela Kristen, pembela umat Kristen maksudnya, bukan pembela Kristen. Belain kebenaran untuk orang Kristen itu penting. Sampai hari ini ternyata Tuhan izinkan semua itu, saudara-saudara. Ini Yusuf PI, Yusuf PI, PA loh. Oke, saudara-saudara, sudah 3 kali ini, hari ini, pagi ini di Indonesia, saya live. Nanti saya akan cari lagi video Somad, begitu bodohnya. Pak Somad, janganlah mengajarkan hal-hal yang amalan-amalan yang hanya amalan sendiri-sendiri aja lah. Nggak usah ngajarin 40 rakaat ini. Anda harus sujud. Harus Anda lakukan. Maka berkat itu akan datang terus-menerus kepada Anda. Udahlah, lakukan sendiri aja lah Ustadz. Nggak usah lah jemaat-jemaat bodoh itu kamu ajarkan gitu. Ngajak bacaan qomat kami 100 kali. Baca Fatihah 100 kali. Lo kok orang hanya diajarin hanya qomat kami begitu, nggak ada gunanya. Hafal itu rumus-rumus kimia, fisika, biologi itu. Rumus kedokteran itu apa. Ilmu yang inilah yang mendukung kemajuan zaman. Nggak usahlah masuk pesantren itu. Baca Al-Quran, hadis, tafsir jalan lain katanya. Jalan lain kali, bukan jalan lain. Jahat. Ada yang bilang mandi dulu, orang saya baru mandi. Memang mampu saya itu begini, berdiri kalau habis mandi. Ini belum dikasih minyak. Enak aja. Tafsir jalan lain. Oh, salah lo. Fox ini. Mandi dulu, Din. Mama lo ngatur-ngatur gua. Lah, Abi juga hafal apa itu ya? Gumbal gambul. Kau tuh sudah gila, Ustadz, seluruh dunia pun tak mau layani sama. Ya, saudara-saudara, terima kasih sudah menonton lelucon setelah 78 Indonesia merdeka. Kalau nanti sebentar lagi saya live juga, jangan lupa nonton. Saya bikin judul yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita terus diberkati. Dan kembali lagi berjumpa di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua video yang bisa menjadi berkat. Video kesaksian yang sangat luar biasa. Semoga dalam video ini kita dibenarkan, kita dimenangkan, dan bisa menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang.